Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami sayangi dan kami hormati, di tahun 2022 ini kita masih diberikan kesempatan untuk berproses dan terus menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran dan semua yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kali ini dengan tema kafir menurut pandangan Al-Quran. Semoga kita dapat memahaminya dan kita dapat menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat kami persilakan, Kang Ari. Baik, terima kasih kepada Ibu Epi yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih kepada semua sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam kajian kita di awal tahun baru ya, Januari 2022. Dan saya tak lupa mengucapkan ya, selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah keberkahan dalam usia kita. Dan semoga di tahun ini Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan kita senantiasa selalu berusaha untuk selalu tunduk patuh ya, menjalankan perintahnya. Dan juga tunduk patuh menjauhi larangannya. Dan juga kita selalu mengikuti apa yang paling baik, ya, perkataan-perkataan yang paling baik yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita baca, yaitu dari Alkitab Al-Quran. Sehingga kehidupan kita akan terus-menerus mengikuti petunjuk Allah, ya, agar supaya kita selamat di dunia dan juga selamat nanti kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan untuk kita nikmat yang banyak, terutama nikmat pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita. Yang insya Allah kita akan pakai hari ini untuk membaca, mempelajari, memahami petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam kitab suci yang kita yakini yaitu Alkitab Al-Quran. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yaitu apa kemarin itu temanya Bu? Memahami kafir menurut pandangan Al-Quran. Nah, sebagaimana kita tahu selama ini, ya mohon maaf, ya kadang kita terprovokasi ya, atau mungkin kita sendiri yang selalu mengatakan, mengucapkan dari mulut kita dengan sangat mudahnya memponis atau menjudge orang lain yang beda keyakinan dengan kita itu dengan sebutan-sebutan kafir seperti itu. Nah, di sini kita harus memahami betul ya apa itu kafir. Jadi jangan sampai kita selalu mengkafir-kafirkan orang lain sementara kita nggak pernah introspeksi diri kita sendiri, ya. Yang mana mungkin ya kita sendirilah yang kafir, gitu. Jadi jangan sampai kita justru kebalikannya dari ucapan kita selalu mengatakan orang lain kafir, ternyata kita sendiri yang selalu berbuat kekafiran seperti itu. Nah, oleh karena itu kita hari ini insya Allah akan belajar bersama-sama dari pedoman hidup kita yaitu Alkitab Al-Quran
agar supaya kita mendapatkan ya pemahaman ya atau mendapatkan perkataan-perkataan yang paling baik dari Allah mengenai kafir tersebut ya di dalam Alkitab Al-Qur'an. Nah, kalau kita bicara tentang kafir ya, kita harus memahami dari berbagai sudut pandang ya. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kata kafir itu sendiri artinya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya dan juga tidak mengikuti ajaran-ajaran para nabi ya, itu namanya orang kafir. Lalu dalam bahasa Arab sendiri kata kafir tersebut berasal dari akar katanya kafaro, yakfuru atau kufran. Yang menurut isim dari fa'il ya, jadi ini masuknya isim fa'il. Jadi di sini ya kata kafaro, yakfuru ataupun kufran itu artinya adalah ya diartikan sebagai kata yang berarti di sini itu menutup ya. Dalam artian apa? Jadi menutup dirinya gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab kata kafir berasal dari akar kata kafaro yakfuru yang artinya menutup, dan orang yang menutup disebut dengan orang kafir gitu. Apa yang ditutupnya? Hati dan pikirannya ya. Jadi hati dan pikirannya tertutup ya, atau dia menutup diri gitu. Terutama dari petunjuk-petunjuk Allah atau aturan-aturan Allah. Sehingga dia selalu mengingkari ya apa yang selama ini menjadi keyakinan ya, atau yang selama ini menjadi pedoman, atau yang selama ini menjadi petunjuk dalam hidupnya. Jadi mereka selalu mengingkari. Ya makanya kata kafaro ya itu bisa diartikan apa? Menutup atau mengingkari gitu. Nah, makanya di sini orang kafir tersebut adalah orang yang selalu menutup dirinya ya atau mengingkari petunjuk-petunjuk Tuhannya. Seperti itu. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an sendiri ya Allah telah menjelaskan ya atau Allah memberikan pengetahuan kepada kita tentang kafir tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kafir tersebut, kita harus paham bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Namun dalam memahami Al-Qur'an ya, dalam memahami Al-Qur'an ini manusia itu berbeda-beda sudut pandang. Kenapa? Ada orang yang memahami Al-Qur'an itu menurut akalnya. Ada orang yang memahami Al-Qur'an itu menurut pendapat dari orang lain. Ya, ada orang yang memahami Al-Qur'an itu melalui ayat bil ayat. Ya, makanya ada yang disebut dalam memahami Al-Quran itu berbagai macam ilmu. Ya, jadi ada tafsirul ayat bil akli, tafsirul ayat bil hadis, ada tafsirul ayat bil ayat. Nah, kalau kita memahami Al-Quran menggunakan akal sendiri, insya Allah ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang menafsirkan Al-Quran menurut akalnya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Nah, jadi di sini dalam menafsirkan Al-Quran itu kalau seumpamanya hanya memakai akal sendiri udah otomatis. Karena apa? Setiap manusia pasti akan berbeda pendapat, gitu. Jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran itu hanya menurut diri sendiri saja seperti itu. Lalu juga ada yang memahami Al-Quran itu pakai tafsirul ayat bil hadis. Jadi Quran dijelaskan pakai hadis, ya, melalui hadis imam ini, imam itu dan sebagainya. Sementara pendapat dari berbagai macam imam tadi pasti akan berbeda pula seperti itu. Nah, lalu juga ada yang menggunakan tafsirul ayat bil ayat, yaitu kita memahami ayat Al-Quran melalui ayat Al-Quran lagi. Yang selama ini kita belajar bersama-sama dalam kajian Jum ini gitu. Nah, makanya kita pakai metode tafsirul ayat bil ayat. Jadi di sini ayat Al-Quran nanti dijelaskan pakai ayat Al-Quran lagi. Seperti itu. Nah, di sini kita buka dulu surat 38 ayat 29. Kita buka surat 38 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi kata Allahnya apa, Bu, di situ? Kitab yang penuh berkah, supaya
Jadi Perhatikan Allah ayat. bilang, kitabun anzalnahu ilaikal mubarak. Jadi Allah telah memberikan sebuah kitab. Jadi Allah turunkan sebuah kitab yang penuh dengan apa? Mubarak. Yaitu apa? Keberkahan. Ya. Allah menurunkan sebuah kitab yang penuh dengan keberkahan. Lihat baru ayat 3. Supaya apa? Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Jadi kalau kita ingin ya mendapatkan keberkahan, berarti kita harus ngapain? Memperhatikan ayat-ayat yang Allah turunkan. Gitu. Nah, wali waliyat tadakaru ulil albab. Dan kata Allahnya di situ ya, hanya orang-orang yang punya pikiran lah yang akan mendapat pelajaran. Nah, di sini kita diberikan oleh Allah akal dan pikiran, ya. Lalu Allah memerintahkan kepada kita di ayat ini berarti kita harus ngapain? Mau untuk memahami ayat-ayat Allah. Mau untuk memperhatikan ayat-ayat Allah dan mau untuk membaca ayat-ayat Allah. Seperti itu. Nah, makanya di dalam kita memahami sebuah permasalahan dalam hidup kita, ya, kalau kita sudah kembali kepada petunjuk kita yaitu Alkitab Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan pelajaran kepada kita. Nah, makanya Al-Qur'annya senantiasa harus kita baca, pelajari, dan kita pahami. Ya. Jadi jangan sampai kita selama ini ya mohon maaf ya karena ada beberapa pendapat juga yang selalu udah kita ikutin saja ya pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C. Ya udah otomatis yang namanya pendapat pasti akan berbeda-beda. Ya. Kenapa? Ya Allah sendiri yang sudah kasih tahu kepada kita ya bahwasanya Allah bilang seperti ini, innakum lafi qouli mukhtalif. Bahwa sesungguhnya kamu dalam keadaan berbeda-beda pendapat gitu. Nah, makanya tidak heran ya kalau seumpamanya seseorang memahami kata kafir itu berpendapat seperti A, yang satu lagi berpendapat seperti B, yang satu berpendapat seperti C. Akhirnya nggak pernah akur, nggak pernah rukun, nggak pernah sama. Kenapa? Ya namanya juga pendapat, ya pasti akan berbeda-beda. Nah makanya Allah perintahkan kepada kita agar kita memahami Alkitab yang kita yakini yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau memahami Al-Quran, ya kita buka surat 47 ayat 24. Allah bilang seperti ini. Silakan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Nah, makanya Allah bilang di sini, ya, apalah ya tada baru Quran. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubihim, am ala qulubil akfaluhum. Atau hati mereka terkunci. Nah, makanya di sini Allah tanya, kalau kita tidak mau memahami Quran, ya, tidak mau memperhatikan Al-Quran, berarti hati kita terkunci, gitu. Nah, makanya di sini coba tanya kepada diri kita. Ya, berarti kalau selama ini kita tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memperhatikan Al-Quran, jangan-jangan hati kita selama ini terkunci. Ya, kita hanya mau mengikuti yang namanya pendapat kelompok golongan tertentu. Sehingga apa? Begitu ada perbedaan, selalu yang dimunculkan itu kebencian, kedengkian, dan perselisihan. Tapi kalau hati kita mau terbuka, ya, dan kembali kepada petunjuk Allah Alkitab Al-Quran, insya Allah ya kita akan mendapatkan informasi yang valid dari Allah sebagai pencipta kita. Karena Allah inilah yang menciptakan semuanya, baik itu orang yang beriman, orang kafir, semuanya Allah yang ciptakan. Makanya untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman yang baik, yuk kita kembali kepada Al-Quran. Makanya bukalah hati dan pikiran kita untuk mau membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quran. Seperti itu. Nah, dalam membaca, mempelajari, memahami Al-Quran, kita pun harus memahami. Ya, karena di Quran itu ada ayat mukamat, di Quran ada ayat mutasabihat, dan di Quran pun ada ayat perumpamaan. Seperti itu. Ya, sebagaimana Allah bilang, ya kita buka surat 3, ayat 7. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya
ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Nah, itu. Jadi nanti dalam kita membaca, mempelajari, memahami Al-Quran pun, di sini kita harus memahami juga bahwa Al-Quran itu penuh dengan ayat muhkamat dan mutasabihat. Jadi jangan sampai timbul perselisihan, permusuhan, cuman gara-gara apa? Ya kita tidak bisa membedakan mana muhkamat, mana mutasabihat. Gitu. Apalagi Allah udah bilang lagi bahwa di Quran itu penuh dengan perumpamaan. Bahkan dengan perumpamaan banyak orang yang mendapat petunjuk dan banyak juga orang yang sesat. Kata Allahnya seperti itu. Kita buka surat 2 ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, itu. Ya, jadi kita harus betul-betul nanti di saat kita membaca, mempelajari, memahami Al-Quran pun, kita harus pakai akal. Ya, jangan sampai kita terjebak oleh ayat-ayat yang mutasabihat. Jangan sampai kita terjebak oleh ayat-ayat perumpamaan. Yang akhirnya dengan mudahnya kita untuk menjudge orang. Dengan mudahnya kita untuk melakukan sesuatu seolah-olah itu diperintahkan oleh Allah. Karena ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah makanya disinilah perlu kita yang namanya pakai akal untuk apa? Mentadaburi, merenung. Jadi tidak serta-merta ayat Al-Quran itu kita bisa telan bulat-bulat. Ya, tapi kita harus betul-betul meminta kepada Allah apa maksud ayat tersebut. Seperti itu. Ya, surat 20 ayat 114. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, itu. Jadi kita minta sama Allah agar diberikan ilmunya, pengetahuannya dari ayat yang kita baca. Jadi jangan serta-serta kita memponis atau menelan bulat-bulat, oh, karena perintah ini perintah Allah loh, ya. Contohnya apa? Bunuh orang kafir di masa yang kamu berada. Akhirnya kita berlomba-lomba jadi pembunuh. Enggak seperti itu. Makanya kita harus renungkan. Ini yang kita baca ini ayat muhkamat, mutasabihat atau perumpamaan. Ya, sehingga nanti kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan aturan-aturan yang Allah turunkan gitu. Jadi tidak serta-merta kita akhirnya memponis si A, si B, si C. Jadi seolah-olah kita yang paling benar. Akhirnya seolah-olah surga milik kita sendiri. Yang lain mah hanya numpang gitu. Atau yang lain mah nggak mungkin masuk surga. Hanya kita yang menentukan si A masuk neraka, si B masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Ya. Nah makanya di sini kita harus memahami dulu bahwasanya ya kalau kita ingin memahami suatu permasalahan, kembalilah kita kepada Al-Quran. Tapi ingat, di saat kita membaca, mempelajari, memahami Qurannya, ya kita harus pakai akal. Ya, kita harus pakai akal kita, pikiran kita. Kenapa? Karena di saat kita memahami Al-Quran, kalau tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah, udah barang tentu kita akan mengikuti hawa nafsu kita. Seperti itu. Ya, nah makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya, surat 10 ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan
kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi mari ya kita bijak dalam memahami suatu permasalahan ya. Kita pakai akal kita, kembali kepada pedoman hidup kita dan tanyakan kepada Allah apa maksud dari ayat yang kita baca tersebut ya. Sehingga nanti kita akan diberikan oleh Allah hikmah ilmunya. Ya, asalkan ya tadi itu kita mau membaca, mempelajari, memahami. Lalu setelah paham praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Prakteknya ngapain? Agar diberikan hikmah ilmu dari Allah. Nah, prakteknya harus jadi orang baik. Surat 31 ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ayat Al-Quran yang mengandung hikmah tersebut akan jadi petunjuk dan rahmat bagi siapa? Orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi endingnya berarti kita harus ngapain? Jadi orang baik atau merasa diri paling baik? Nah, ini hati-hati. Ini bedanya di situ, tipis banget. Ya. Karena selama ini banyak orang yang sudah baca, pelajari, pahami Quran, tapi endingnya bukan jadi orang baik. Ya, kenapa? Ya karena tadi dengan ilmunya Allah sesatkan. Dengan ilmunya tadi ya, dengan perumpamaan tadi ada yang dikasih petunjuk, ada yang disesatkan oleh Allah. Seperti itu. Nah, makanya kita balik ya. Kalau kita ingin mendapatkan hikmah ilmu, yuk kita praktekkan jadi orang baik. Jadi di saat nanti kita membaca petunjuk Allah, selalu berpikiran positif. Ya, selalu berpikiran yang penuh dengan rasa kasih sayang. Bukan kebencian yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Ya, tapi apa? Rasa kasih sayang dipraktekkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, maka dari itu mari kita pakai pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita. Untuk apa? Membaca, mempelajari, memahami, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau mendengarkan, pakai pendengaran. Ya, jadi pakai pendengaran kita, kuping kita untuk apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah. Penglihatan apa? Mata. Pakai mata kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Ya, lalu hati kita dipakai apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Akal pikiran kita dipakai untuk apa? Ya, untuk belajar, ya, untuk berpikir apa yang kita baca tersebut. Sehingga nanti hati, akal kita, mulut, pendengaran, semuanya akan menjadi satu kesatuan, ya. Sehingga nanti dipraktekkan oleh tangan dan kaki kita. Dengan apa? Perbuatan. Nah, kalau tangan dan kaki kita dipakai untuk hal-hal yang baik, insya Allah semuanya akan mendapatkan nilai yang baik atau mendapatkan apa yang terbaik dari apa yang kita baca, pelajari, pahami tersebut. Seperti itu. Nah, makanya disinilah kita diperintahkan oleh Allah agar supaya kita mau membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Kalau tidak mau, ya itu resikonya. Ya, surat 7 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi gampang atau susah untuk masuk neraka jahanam? Paling gampang. Ya. Jadi isi neraka jahanam banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Kebanyakan laki-laki apa perempuan? Perempuan katanya. Nah, katanya. Tapi kalau menurut ayat ini kebanyakan dari jin dan manusia. Iya. Nah, yang namanya manusia bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting memenuhi syarat untuk masuk neraka. Apa syaratnya? Punya mata, tidak dipakai untuk membaca ayat Al-Quran. Punya telinga, tidak dipakai untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Punya hati, tidak dipakai untuk memahami ayat Al-Quran. Jadi kalau ada manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki itu semua, lalu tidak dipakai ke arah itu, maka mereka itu seperti apa kata Allah? Di mata Allah mereka tidak beda jauh dengan binatang ternak. Sapi punya mata? Punya. Punya telinga? Punya. Punya hati? Punya.
Pernah melihat sapi ngaji? Enggak kan? Pernah melihat sapi baca, pelajari, pahami Quran? Enggak. Jadi kalau ada manusia seperti itu, nggak beda jauh dengan sapi. Kasar ngomongnya seperti itu. Nah, makanya disinilah kita kembali, ya, ajak diri kita, keluarga kita untuk membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Makanya dalam kita memahami materi hari ini, ya, saya ingin mengajak buka hati dan pikiran kita, buka istilahnya wawasan kita yang selama ini kita didoktrin oleh pemahaman-pemahaman ABCD, tapi setelah kita kembali kepada Al-Quran, nanti banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan yang selama ini terjadi. Seperti itu. Nah, makanya di sini ya kita harus pahami bahwa Al-Quran bilang seperti ini. Surat 64 ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir, dan di antaramu ada yang beriman. Nah, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kata Allahnya, Pak, "Huwaladzi khalaqo faminkum kafirun wa minkum mu'minun." Jadi yang menciptakan orang kafir siapa? Allah. Yang menciptakan orang beriman siapa? Allah juga. Allah juga. Kenapa kita sekarang yang repot? Nah, makanya disinilah kita kalau kembali kepada Al-Quran, pakai akal kita. Jadi kita harus pahami bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan isinya. Ya, di antaranya, ya, dari penciptaan Allah itu, ya Allah menciptakan manusia, ternyata manusia itu ada yang kafir dan juga ada yang beriman. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi nanti untuk menilai seseorang kafir ataupun beriman, Allah tahu nggak? Tahu lah. Tahu. Nah, sekarang jangan sampai kita mengambil hak prerogatif Allah. Jadi seolah-olah kita yang menentukan si A kafir, si B beriman. Nggak bisa seperti itu. Lebih baik kita introspeksi diri. Apakah kita diciptakan oleh Allah jadi orang yang beriman, apa jadi orang kafir? Gitu. Ya, kita harus introspeksi diri. Gitu. Jadi jangan sampai dengan ilmu kita yang akhirnya kita dengan mudahnya mengambil hak prerogatif Allah sehingga kita menjudge atau memponis si A si B kafir gitu, dan kita merasa diri kita yang paling beriman. Nah, lebih baik kita ngaca, lebih baik kita introspeksi diri. Apakah kita diciptakan oleh Allah jadi orang kafir atau orang beriman? Nah, agar kita bisa membedakannya, makanya kita kembali kepada Al-Quran supaya kita mendapatkan informasi yang valid, yang utuh seperti itu. Ya, nah makanya di sini ya kita harus pahami bahwa Allah lah yang menciptakan orang kafir dan Allah lah yang menciptakan orang-orang yang beriman. Nah, lalu Allah bilang lagi, kita buka surat 2 ayat 6 sampai ayat 7. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, jadi sama aja, ya. Yang namanya orang kafir mau diingetin atau tidak sama aja, gitu, ya. Lanjut ayat 7-nya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Nah, itu. Jadi di sini kita harus memahami bahwasanya tadi yang menciptakan orang kafir ataupun orang beriman itu siapa? Allah. Allah, gitu kan? Lalu Allah di sini akan mengunci mati, ya, pendengaran dan hati serta penglihatan mereka ditutup. Nah, yang dikunci mati di sini siapa? Orang kafir. Orang kafirnya yang bagaimana? Balik ke ayat 6-nya tadi. Apa kata Allahnya? Yang diingetin, ya, yang udah diperingatkan tapi tetap aja ngeyel. Bedegong. Eta cek orang Sunda mah bedegong. Udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu bedegong. Ngeyel gitu. Ya, jadi sesungguhnya orang kafir itu sama aja bagi mereka, mau diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Makanya Allah akan kunci mati tuh orang yang seperti itu. Makanya tidak heran kalau sekarang banyak orang yang merasa diri paling baik, paling benar. Begitu diingatkan, pokoknya aku macet aing, mana masalah baik gitu. Kan ada sekarang orang-orang yang seperti itu. Jadi benar menurut pendapatnya seperti itu. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, makanya disinilah kita jangan sampai terprovokasi, jangan sampai istilahnya kita termasuk orang-orang yang
seperti itu, gitu. Nah, makanya di sini Allah ingatkan lagi kepada kita, ya. Kita buka surat 3 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Nah, jadi kalau kita pahami ayat ini, ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kita akan mendapatkan poin bahwasanya kita tidak boleh, ya, tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai apa? Pemimpin. Gitu nggak? Nah, satu ya. Nah, kita buka lagi ayatnya yang lain, surat 4, 144. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Nah, di surat An-Nisa ayat 44 pun nggak beda jauh dengan tadi. Gitu nggak? Ya. Jadi jangan sampai kita mengambil orang kafir sebagai pemimpin, ya, atau apa, menjadikan wali, ya, atau pemimpin. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya yang lain, surat 5 ayat 57. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita membaca surat 3 ayat 28 dan surat An-Nisa ayat 144, poinnya intinya kita tidak boleh mengambil orang-orang yang kafir menjadi pemimpin kita. Gitu kan? Nah, di situ tidak dijelaskan, ya, dia beragama apa-apanya. Tapi di sini, ya, di surat 5 ayat 57, Allah mengingatkan lagi kepada kita, jangan kamu mengambil, ya, menjadi pemimpinmu orang-orang yang akan membuat agamamu menjadi buah ejekan atau permainan. Berarti orang kafirnya di sini, bisa nggak orang itu beragama atau seagama dengan kita? Bisa jadi, gitu, ya. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan agama, ya, lalu dia dijadikan pemimpin, gitu kan? Tapi dia justru menjadikan buah ejekan untuk agama kita, gitu. Jadi orang kafir di sini berarti orang yang seagama dengan kita, ya. Tapi ada tapinya. Perbuatannya, ya, membuat malu agama kita, gitu. Ya. Nah, makanya di sini kita harus istilahnya memahami. Jadi jangan sampai kita mengambil pemimpin-pemimpin yang akan merusak, ya, nama baik agama kita sendiri. Intinya gitu. Karena bisa jadi orang kafirnya itu orang yang seagama dengan kita. Gitu. Sehingga dia mengatasnamakan agama, tapi dalam prakteknya justru dia berbuat kekafiran. Akhirnya kita sebagai umat Islam malu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah seperti itu. Ya, lalu Allah ingatkan lagi surat 9 ayat 123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kalau sepintas kita baca ayat ini, berarti kita harus ngapain? Bersikap keras kepada orang-orang yang kafir. Perangi, bila perlu kan gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya, yang harus kita perangi, yang kita harus bersikap keras kepada orang kafirnya itu, yang seperti apa? Gitu. Ya, nah makanya di sinilah kita harus memahami dulu karakter atau ciri-ciri orang tersebut adalah orang kafir. Karena selama ini kita tahunya orang kafir itu orang yang beda agama. Yang akhirnya pakai ayat ini untuk apa? Berperang dengan orang yang beda agama. Gitu kan? Yang selama ini dipahaminya. Tapi coba kita buka hati dan pikiran kita, ya.
Dengan adanya ayat seperti ini, kita sebagai orang yang beriman, ya, yang diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di sekitar kita, kita harus pahami dulu orang kafirnya itu yang mana, orang kafirnya itu siapa, apakah yang beda agama, atau yang seagama, atau yang bagaimana? Seagama tapi tidak menjalankan agama dengan Nah, baik dan benar. kita di sini harus memahami ciri-ciri orang kafir tersebut. Nah, makanya di sinilah kita akan belajar, ya. Ciri-ciri orang kafir yang pertama seperti apa, ya? Ya, ciri orang kafir kita buka, ya, surat 7 ayat 50 sampai 51. Mangga Bu Dokter mau baca? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka, penghuni surga, menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka telah melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Berarti ciri orang kafir yang pertama di sini apa? Yang menjadikan agama sebagai main-main. Nah, itu. Nah, sekarang coba kita introspeksi diri, ya. Apakah kita masuk di dalamnya yang selama ini selalu bermain-main dalam hal agama, ya? Atau selama ini kita sudah beragama tapi dalam prakteknya kita masih main-main, ya? Dalam artian di sini kita tertipu oleh hal dunia. Nah, contohnya apa? Orang yang menjadikan agamanya main-main dan senda gurau dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Contohnya apa? Banyak sekali, Bu. Ya. Kita, ya mohon maaf, jangan kita dah. Jadi contohnya nih, ya, ada orang ya yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang A, B, C, D gitulah. Ya, apalagi bawa-bawa bendera label agama tertentu. Gitu kan? Nah, lalu dia menyuruh orang ya berbuat A, B, C, D. Tapi dia sendiri mengingkarinya. Bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dia tidak bisa. Yang dia sampaikan ke orang lain. Contoh gini. Saya ambil contoh sendiri saya aja deh. Saya bilang nih, seumpamanya ke jamaah, ya. Saya bilang, Bapak Ibu, ya, dalam ceramahnya ya saya sampaikan bahwa kita tidak boleh menyakiti hati perempuan. Kita harus sayangi istri kita. Kita harus jaga marwah keluarga kita, nama baik keluarga kita. Jangan sampai kamu menyakiti hati istrimu, gitu kan? Tapi dalam pada ceramahnya benar. Nah, dalam kenyataannya dia justru selalu menyakiti istrinya, bahkan menduakan istrinya, bahkan dia berpoligami dan sebagainya. Nah, berarti selama ini dia dalam beragamanya ngapain? Main-main. Kenapa? Karena dia tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, menyuruh orang lain, ya. Contoh, ya. Siapa yang mau bersedekah di jalan Allah, nanti Allah akan ganti dengan yang berlipat, diminta motornya, mobilnya, emasnya dan sebagainya. Dia sendiri ngasih apa? Ya, jadi mohon maaf. Nah, inilah salah satu contoh kata Allah, ya, orang-orang yang kafir, ya, menurut Allah adalah orang yang selalu menjadikan agamanya main-main serta sendal gurau dan selalu kehidupan dunia menipu mereka. Jadi pada intinya, ya, di sini, ya, orang kafir tersebut selalu menjadikan agama kedok. Intinya seperti itu. Ya, selalu berlindung di dalam jubah agamanya. Hati-hati nih, ya. Nah, makanya disinilah kita pahami betul, ya. Jadi kita nanti tidak mudah untuk memerangi orang kafir. Justru yang harus kita perangi apa? Kekafiran yang ada di dalam diri kita. Itu aja dulu, ya. Jadi kita perangi dulu kekafiran yang ada di dalam diri kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kafir tersebut. Itu ciri yang pertama, ya. Jadi ciri yang pertama orang kafir itu adalah orang yang menjadikan agama main-main dan kehidupan dunia telah menipu mereka.
Lalu ciri kafir yang kedua, ya. Tadi udah disampaikan ya, surat 2 ayat 6 sampai ayat 11. Nah, kalau tadi sampai ayat 7, kita tambahin sampai ayat 11. Silakan. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, lanjut. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang berat. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka telah berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, jadi ciri orang kafir di sini apa? Selain tadi susah diingatkan, dia selalu ngapain? Berbuat kerusakan di muka bumi. Itu ya, dia selalu berdiplomasi ya, atau selalu mengucapkan, oh ini untuk perbaikan ya, supaya akhlak umatnya begini. Oh, pokoknya mah baguslah bahasanya. Tapi justru dia secara tidak langsung sedang membuat kerusakan ya, dengan membrainwash otak-otak para generasi muda ya, dengan kebencian, kedengkian, yang akhirnya apa? Timbullah keinginan untuk apa? Dengan dalih jihad, akhirnya dia merusak, membunuh, ya, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, makanya disinilah kita harus berbuka hati dan pikiran kita. Karena ciri orang kafir di sini, selain susah diingatkan, ya, hati mereka penuh dengan penyakit. Apa penyakitnya? Iri, dengki, benci. Bahkan dia selalu berdusta. Nah, itu ciri orang kafir. Ya. Jadi menurut ayat ini, ya, ciri orang kafir selain susah diingatkan, dia memiliki penyakit hati. Nah, apa penyakit hatinya? Iri, dengki, benci. Sehingga dia selalu berdiplomasi mengatasnamakan agama untuk memberikan kebaikan kepada umat, tapi prakteknya berbuat kerusakan. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Nah, makanya di ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran, oh ternyata orang kafir itu seperti ini, ya. Jadi orang kafir itu selain susah diingatkan, ya, merekedeweng, ya, ternyata dalam hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, ya, sehingga dia selalu berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Padahal, ya, selalu dalam ucapannya, oh ini untuk kebaikan. Siapa yang ingin masuk surga mendapatkan 7 bidadari, oh kamu harus begini. Aduh, itu kan contoh-contoh yang, mohon maaf, ya itulah hal itu sebagai contoh perbuatan orang-orang kafir. Ya, kalau saya bilangnya udah tegas aja itu orang kafir. Ya, kenapa? Ya karena dia mengadakan suatu pengrusakan, apalagi sampai menghilangkan nyawa, membunuh dan sebagainya, gitu. Ya, nah itu contoh atau ciri orang kafir yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, kita buka surat 2 ayat 254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang pada hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi ciri orang kafir di situ apa? Yang nggak pernah bersedekah. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Berarti orang kafir selalu berbuat zalim. Nah, contohnya apa berbuat zalim? Nah, itu tadi. Setelah diberikan rezeki oleh Allah yang harusnya dibelanjakan di jalan Allah, ya, tapi mereka
Ya mohon maaf. Banyak kan sekarang ya. Ya. Mencari dana untuk apa? Ya mohon maaf, teroris lah. Bangunan masjid. Untuk teroris gitu, ya. Kan Jadi untuk pembangunan masjid dulu Pak Ustadz, padahal bukan. Nah, dia bikin istilahnya kotak-kotak amal di berbagai macam tempat, baik di masjid ataupun di mana-mana. Tapi duitnya dipakai untuk apa? Nah, dipakai untuk membiayai, ya menurut mereka itu jihad gitu kan. Nah, tapi di sini kalau kita memahami ayat ini ya, bahwa orang kafir itu selalu berbuat zalim. Sehingga apa? Ya, sehingga dia membuat rekayasa, tipu daya, mencari dana untuk berbuat yang tidak baik. Ya, untuk membuat satu kerusakan, ya. Untuk baik itu merusak istilahnya hubungan silaturahmi ataupun merusak dengan cara membunuh, membom ataupun apalah namanya, gitu. Nah, makanya disinilah diingatkan orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidaklah ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang kafir yang selalu berbuat kezaliman, ya. Yang harusnya kita membelanjakan di jalan Allah rezeki itu, ya, dengan baik, ya, yang dipakai untuk yang lebih bermanfaat, lebih bermaslahat. Lah ini dipakainya untuk berbuat kezaliman. Nah, makanya disinilah orang kafir yang ketiga cirinya adalah selalu berbuat zalim. Nah, jadi orang kafir itu selalu berbuat zalim. Lalu yang keempat, ciri orang kafir, ya, surat 3 ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Mereka itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, berarti di sini ciri orang kafir apa? Selalu membuat tipu daya. Contohnya apa membuat tipu daya itu? Kata tidak sesuai dengan perbuatan. Bisa jadi, ya. Jadi di sini banyak orang yang akhirnya ya membuat tipu daya, ya. Jadi dia membuat sesuatu ya, tapi ya ujungnya hanya untuk kepentingan kelompok golongannya saja, gitu. Ya. Sehingga apa? Tipu dayanya hampir samar. Ya, hampir-hampir nggak ketahuan, gitu. Kenapa? Karena tadi dibungkus ya oleh sesuatu yang berbau agama. Padahal ya dia sedang merencanakan sesuatu yang akan membuat perselisihan, permusuhan, kehancuran dan sebagainya. Seperti itu. Nah, makanya di sinilah kita harus waspada, harus hati-hati, ya. Karena orang kafir itu paling pandai membuat strategi, paling pintar membuat tipu daya. Gitu. Nah, makanya di sinilah nanti Allah akan membalas tipu daya mereka. Makanya sekarang kita tinggal tonton aja, ya. Tahu-tahu dia ditangkap masuk penjara. Ya, karena apa? Itulah pertolongan Allah. Akhirnya Allah bukakan mata hati kita, ya. Kita kebuka sekarang mata dan pikiran kita bisa melihat langsung ternyata pertolongan Allah lebih hebat daripada mereka orang-orang kafir tersebut, gitu. Ya. Nah, makanya di sinilah Allah yang akan membalas tipu daya mereka dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, makanya di sini kita harus betul-betul memahami strategi-strategi yang diciptakan oleh orang-orang kafir tersebut, ya. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh bujuk rayu ya orang-orang kafir tersebut. Nah, itu yang keempat. Jadi ciri orang kafir yang keempat yaitu selalu berbuat tipu daya. Lalu yang kelima, ya, kita buka surat 38 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Nah, itu. Jadi yang disebut orang kafir itu dia selalu apa cirinya? Sombong. Ya. Dia selalu sombong, merasa diri yang paling baik, merasa diri yang paling benar. Makanya di sini kita bisa lihat, ya. Makanya coba introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita termasuk orang kafir. Kenapa? Karena kita selalu sombong. Dan juga apa di situ ciri orang kafir? Permusuhan yang sengit, ya.
Jadi orang kafir itu selalu menimbulkan permusuhan, perselisihan, gitu. Berarti kalau diri kita selalu ya berada dalam kesombongan dan kita selalu berselisih, bermusuhan, berarti di mata Allah kita termasuk orang yang kafir. Ya. Nah, makanya di sinilah kita buka hati dan pikiran kita, introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk orang yang kafir. Nah, lalu yang keenam, ya, kita buka lagi surat 14 ayat 2 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Maka celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Nah, siapa orang kafir di sini? Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nah, jadi ciri orang kafir di sini apa? Yang menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, jadi dia lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya. Dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Nah, berarti di sini kita harus hati-hati, ya. Kalau diri kita ya masih menyukai kehidupan dunia, wajar. Ya, kenapa? Karena kita hidup dulu di dunia, ya. Tapi jangan sampai ya kita berlebihan. Dalam artian apa? Akhirnya kita lupa terhadap kehidupan akhirat. Akhirnya saat di dunia kita menumpuk-numpuk harta, ya, berfoya-foya dan sebagainya. Seolah-olah kita akan hidup selamanya, gitu. Ingat bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan yang kekal abadi di mana? Akhirat. Nah, makanya kita harus ngapain? Siapkan juga kehidupan atau bekal untuk akhiratnya. Jadi jangan sampai kita terperdaya oleh kehidupan duniawi yang akhirnya kita lupa kepada akhirat kita. Ya, dan juga kita selalu menghalangi manusia dari jalan Allah, bahkan kita menginginkan jalan Allah itu bengkok. Nah, jalan Allah ya, maksud di jalan Allah di sini apa? Sesuai dengan petunjuk Allah, ya. Jadi kalau kita menghalang-halangi manusia mengikuti petunjuk Allah Al-Qur'an, ya berarti kita termasuk orang kafir juga, gitu. Ya, bahkan ada yang mengikuti Al-Qur'an tapi dibelokkan. Dalam artian apa? Allah perintahkan agar kita berkasih sayang, berbuat kebaikan. Seolah-olah Allah menginginkan kita perang. Seolah-olah Allah menginginkan kita membunuh. Seolah-olah Allah menginginkan kita merusak. Karena apa? Banyak ayat-ayat mutasabihat dan ayat perumpamaan yang kita baca. Sehingga terjadilah sekarang pemahaman-pemahaman untuk apa? Berbuat anarkis, berbuat bengis, berbuat sesuatu pengerusakan dengan membunuh, membom, dan sebagainya. Jadi seolah-olah itu perintah Allah. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati, introspeksi diri kita. Ya, jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia. Ya, sehingga kita lupa kepada akhirat. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang jauh dari jalan Allah. Sehingga kita selalu berbelok, ya, atau istilahnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah tersebut, gitu. Nah, oleh karena itu kita pahami ya Al-Qur'annya agar kita bisa memahami, oh ternyata kafir itu seperti ini, gitu ya. Nah, jadi ciri orang kafir yang keberapa ini? Yang keenam ya, yaitu selalu menyukai kehidupan dunia semata ya, sementara akhiratnya lupa, gitu. Sehingga selalu menumpuk-numpuk harta dan sebagainya. Nah, itu ciri orang kafir yang keenam. Lalu yang ketujuh, ya, kita buka surat 5 ayat 10. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Nah, jadi ciri orang kafir yang ketujuh yaitu selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, hati-hati nih, ya, introspeksi diri kita. Selama ini kita sudah membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Dalam prakteknya sesuai enggak? Atau justru kita mengingkarinya? Atau justru kita tidak melaksanakannya? Gitu. Kenapa? Karena bingung. Ya, bingungnya apa? Aduh Pak, ini begitu baca ayat ini saya bingung. Karena kata Allahnya kita harus begini-begini. Apakah benar? Nah, makanya saya bilang tadi. Ya, di awal. Pakai akal dulu. Selagi kita berbuatnya itu untuk kebaikan,
kemaslahatan, penuh dengan rasa kasih sayang, kerjakan. Tapi kalau kita prakteknya nanti harus merusak, membunuh, berselisih, bermusuhan, tinggalkan. Kenapa? Karena bukan itu maunya Tuhan. Gitu. Ya, nah makanya disinilah ciri orang kafir adalah selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Agar kita tidak mendustakan ayat-ayat Allah, maka kita harus baca, pelajari, pahami Al-Qur'annya, memakai pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, sehingga kita nanti bisa mempraktekannya dengan mulut, tangan, dan kaki kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu. Ya, itu yang ke-7. Lalu ciri orang kafir yang ke-8, ya, kita buka lagi surat 33 ayat 25. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Berarti kebalikannya, kalau orang kafir pengennya apa? Perang terus, gitu. Ya. Jadi gampang bedainnya, ya. Nah, makanya di sinilah ciri orang kafir yang ke-8 adalah selalu penuh dengan kejengkelan sehingga ingin selalu berperang. Gitu. Ya. Nah, makanya introspeksi diri kita. Kalau kita selalu penuh dengan kejengkelan yang akhirnya berselisih bahkan sampai perang, nah berarti itulah orang kafir di mata Allah. Gitu. Kenapa? Karena Allah menghindarkan orang mukmin dari peperangan. Jadi Allah menginginkan kalau kita sebagai orang mukmin jauhi peperangan. Lebih baik kita apa? Hidup rukun, aman, damai, tentrem. Itu maunya Allah tuh seperti itu. Ya. Nah, cuma tadi itu, ya. Banyak sekali orang yang memahami ayat-ayat Al-Qur'annya serta-merta mengikuti keinginan hawa nafsu, akhirnya setan masuk di situ. Gitu, ya. Sehingga tertanamlah kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan, bahkan sampai dengan perang. Nah, maka disinilah kita harus betul-betul ya memahami bahwa ciri orang kafir, kata Allah di sini apa? Yaitu orang yang selalu penuh kejengkelan, sehingga dia selalu menginginkan untuk berselisih, bermusuhan, atau perang. Seperti itu. Ya, itu ciri orang kafir yang keberapa? Yang ke-8. Lalu ada lagi, ya, kita buka ciri orang kafir yang ke-9. Ya. Kita buka surat 5 ayat 41. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Nah, jadi ciri orang kafir di sini apa? Orang-orang yang beriman, ya. Jadi di sini Allah kasih tahu kepada Rasul, ya, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya. Siapa? Yaitu orang-orang, ya, yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal hatinya belum beriman. Jadi ciri orang kafir di sini apa? Ngaku beriman, gitu kan? Nah, jadi ciri orang kafir ini adalah selalu mengaku beriman, ya, tetapi selalu merubah perkataan, atau dengan kata lain selalu berdusta, ya, berbohong. Nah, itu ciri orang kafirnya. Ya, jadi kita ambil pelajaran dari surat Al-Maidah ayat 41 ini bahwa ciri orang kafir itu adalah orang yang ngaku beriman tapi selalu merubah atau berdusta, mengatakan hal-hal yang tidak sesuai fakta, gitu. Ya.
Nah, itulah ciri orang kafir yang ke-9 ya. Jadi mereka selalu mengubah perkataan-perkataan atau suka berbohong ya, tapi ngakunya orang beriman gitu. Nah, itu ciri orang kafir. Lalu yang ke-10 ciri orang kafir yang lain, kita buka lagi surat 46 ayat 20. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Nah, jadi ciri orang kafir di sini apa? Fasik. Selalu menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan dunia saja, gitu. Dan kamu selalu bersenang-senang dengannya. Nah, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan. Nah, berarti di sini ciri orang kafir itu adalah orang yang selalu menghabiskan rezeki ya, atau menghabiskan harta dengan bersenang-senang, berpoya-poya. Sementara kehidupan dunia telah melalaikannya dan dia lupa akan adanya negeri akhirat. Gitu. Nah, makanya di sini coba kita introspeksi diri kita. Apakah selama ini harta yang dititipkan Allah kepada kita banyak yang kita habiskan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kita dengan bersenang-senang, atau justru kebalikannya, kita habiskan untuk bekal kita di akhirat? Nah, yang tahu hanya diri kita. Ya, tinggal kita sekarang introspeksi diri kita. Allah menginginkan kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi silakan kamu bersenang-senang di dunia, tapi jangan lupa kehidupan akhirat. Gitu ya. Jadi boleh nggak bersenang-senang di dunia? Silakan ya, tapi jangan sampai lupakan akhiratmu gitu ya. Nah, makanya di sini 28 baca. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi ciri orang kafir di sini ya, tadi di surat yang ke berapa tadi? Yang ke-10 ya, surat 46 ayat 20. Orang yang selalu menghabiskan hartanya, gitu kan? Ya, jadi mereka selalu menghabiskan harta untuk kesenangan dunia saja. Nah, makanya di sini Allah perintahkan kepada kita cari kebahagiaan di negeri akhirat, tapi jangan melupakan kebahagiaanmu di dunia. Maksudnya apa? Kita harus seimbang ya antara dunia dan akhiratnya. Jadi jangan sampai kita udah dititipkan harta, dititipkan ilmu, dititipkan kejabatan, ya, dititipkan keluarga dan sebagainya. Jangan sampai ya kita lupa kepada Allah sehingga kita hanya mementingkan kehidupan dunia semata. Ya, sementara untuk akhiratnya kita lupa. Gitu. Nah, sementara di sini Allah menginginkan agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi kita harus seimbangkan. Jangan sampai kita hanya memikirkan hal duniawi saja. Yang artinya harta kita habis hanya untuk kesenangan dunia saja. Nah, kalau orang kafir ya seperti itu. Dia akan menghabiskan hartanya hanya untuk kepuasan atau keinginan hawa nafsu di dunia semata. Akhirnya apa? Akhiratnya dia nggak pernah cari. Akhiratnya dia nggak pernah deposit, kasar ngomongnya gitu. Nah, makanya disinilah kita sebagai orang yang beriman, ya, raihlah kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Sehingga harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kita seimbangkan untuk membahagiakan diri kita dan keluarga kita di dunia, dan juga membahagiakan diri kita dan keluarga kita kelak di akhirat. Ya, jadi harus ada keseimbangan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang kafir yang selalu menghabiskan hartanya hanya untuk kesenangan dunia semata. Itu yang ke-10. Lalu yang berikutnya yang ke-11, ciri orang kafir ya, surat 4 ayat 150 sampai 151. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian
iman atau kafir. Lanjut, surat 51-nya. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Nah, jadi ciri orang kafir di sini apa? Selalu bedakan para nabi dan para rasul. Hati-hati nih, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir kepada yang sebagian. Gitu. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Mereka itulah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Ya, nah makanya disinilah ciri orang kafir itu selalu membedakan antara keimanan ya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, gitu. Jadi selalu membeda-bedakan. Contoh umpamanya saya nih, wah saya beriman, begitu melihat orang lain beda imannya dengan saya katakan, oh itu kamu masuk neraka, kamu ini. Nah disinilah ada istilahnya kesombongan atau merasa diri yang paling baik, gitu. Ya, akhirnya dia membeda-bedakan. Kalau ingin masuk orang yang beriman, kamu harus begini. Sementara dia sendiri masih jauh dari apa yang disampaikannya, gitu. Nah, makanya disinilah ciri orang kafir, yaitu selalu membeda-bedakan keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, gitu. Nah, jadi beberapa ciri orang kafir yang tadi disampaikan, ya, coba kita renungi, coba kita pahami, ya. Jangan sampai itu semua, ya, ada dalam kehidupan kita, ya, atau kita selalu mengerjakannya. Kenapa? Karena ya tadi itu di mata Allah berarti kita termasuk orang yang kafir. Seperti itu, ya. Nah, itulah ciri orang kafir yang ke-11, ya, selalu membeda-bedakan antara iman ya dan kafir, ya, atau selalu membeda-bedakan keimanan seseorang ya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, ciri orang kafir yang berikutnya di sini di surat 5 ayat 72 sampai 73. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Lanjut. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah, jadi ciri orang kafir di sini apa? Bahwasanya Allah bagian dari yang tiga, ya. Atau kita buka dari ayat 72-nya, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah Isa Al-Masih, ya, atau putra Maryam. Jadi kalau ada yang menjadikan nabi sebagai Tuhan, ya secara tidak langsung, ya, berarti di sini berarti kalau ada yang menjadikan nabinya sebagai Tuhan, maka dia termasuk orang yang kafir. Seperti itu, ya. Nah, jadi di sini kita harus introspeksi diri kita, ya. Karena di kita sendiri mungkin seperti itu bisa jadi, ya. Akhirnya menjadikan nabi kita sebagai Tuhan, gitu. Ya, nah makanya diingatkan oleh Allah di sini, ya. Tambah lagi ya ayatnya di surat 5 ayat 17. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi jelas sudah di sini, ya.
Jika ada manusia atau kelompok golongan tertentu yang menjadikan nabinya sebagai Tuhan, di mata Allah disebutnya siapa? Orang kafir. Dah, gak usah protes. Ya, jadi jangan sampai kita sendiri ya yang akhirnya seperti mereka menjadikan nabi sebagai Tuhan. Hati-hati nih, ya. Makanya di sini Allah ingatkan bahwasanya Isa itu putra Maryam bukan Tuhan, ya. Nah, makanya masa Tuhan bisa mati? Nah, makanya Nabi Isa itu ya bukan Tuhan, tapi siapa? Utusan Allah, gitu. Nah, makanya disinilah kita bisa memahami bahwa kalau kita menjadikan manusia atau nabi sebagai Tuhan di mata Allah berarti dia termasuk orang yang kafir. Seperti itu. Nah, itulah beberapa contoh ciri orang-orang yang kafir yang saya pahami dari beberapa ayat yang tadi kita sudah baca. Nah, oleh karena itu, sekarang kita introspeksi diri kita. Apakah kita menjadikan nabi kita sebagai Tuhan? Tidak boleh. Ya, jangan sampai. Kenapa? Karena yang namanya nabi, ya, rasul itu adalah utusan Allah. Untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya tidak musyrik. Untuk supaya mengajak manusia tidak berselisih, bermusuhan. Ya, nah makanya Allah ingatkan surat 2 ayat 213, ya, tujuan Allah menurunkan para nabi. Nah, ini silakan. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, itu. Jadi Allah menurunkan ya para nabi, para rasul beserta kitab-kitab sucinya untuk apa? Menyelesaikan perselisihan. Ya. Jadi tujuannya Allah menurunkan para nabi itu untuk memberi kabar gembira serta peringatan, bukan untuk dijadikan Tuhan. Gitu, ya. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu adalah makhluk pilihan, ya. Utusan-utusan Allah yang Allah pilih untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Seperti itu. Nah, maka dari itu janganlah kamu menjadikan para nabi, para rasul itu sebagai Tuhan. Gitu, ya. Karena kita paham bahwa tugas para nabi, para rasul itu memberikan kabar gembira, peringatan supaya manusia tidak berselisih. Nah, tapi sebagian orang ada yang menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Nah, kalau seperti itu, pastilah akan timbul nanti pertentangan, perselisihan, dan sebagainya. Ya. Nah, maka dari itu, mari ya kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita masih termasuk orang-orang yang kafir tersebut. Ya. Jadi dari beberapa ciri atau contoh orang-orang kafir tersebut, ya kita introspeksikan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita masih berbuat kekafiran, ya Allah bilang seperti ini, surat 16 ayat 106. Silakan. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Nah, itu. Jadi barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dan tetap beriman. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpa dan baginya azab yang besar. Nah, makanya mari kita introspeksi diri kita. Ya, jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita mudah untuk mengatakan orang lain itu kafir. Ya,
Tapi mari kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita pun masih ya berbuat kekafiran gitu ya. Mungkin dari beberapa ciri tadi bisa menjadi rujukan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Bahwa ciri orang kafir adalah orang yang selalu menjadikan agama main-main. Lalu yang kedua, susah diingatkan. Lalu yang ketiga, selalu berbuat zalim. Keempat, selalu berbuat tipu daya. Sombong, bermusuhan, selalu menyukai kehidupan dunia dan mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu penuh kejengkelan dan selalu berselisih, bermusuhan dan berperang. Selalu mengaku beriman tapi selalu berbohong atau perkataannya dusta, gitu. Dan juga selalu menghabiskan harta hanya untuk kesenangan dunia saja. Selalu membeda-bedakan keimanan kepada Allah dan para nabinya. Selalu mengatakan bahwa Allah itu adalah bagian dari yang tiga. Selalu mengatakan bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, jadi kalau di sini ya kita masih seperti itu ya, atau kita masih ada sifat-sifat kekafiran dalam kehidupan kita, berarti kita masih termasuk orang yang kafir tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita introspeksi diri, jangan sampai kita termasuk orang yang kafir ya. Kenapa? Karena tadi kalau masih dalam kekafiran maka kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Nah, terus untuk kita yang harus kita ingatkan lagi ya, surat 6 ayat 57. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya, dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Nah, ingat. Jadi untuk kita, yang menetapkan hukum itu siapa? Haknya siapa? Allah. Hak Allah. Jadi bukan hak kita memvonis si A, si B kafir. Ya. Sekarang lebih baik kita introspeksi diri aja. Ya. Kita mendingan ngaca aja. Ya. Daripada kita pandai menilai orang lain atau agama orang lain, lebih baik kita nilai diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang berhak menentukan hukum, menetapkan si A, si B kafir adalah hak Allah, bukan kita. Ya. Tambah lagi ayatnya, surat 22 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, dan orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik sekalipun, Allah yang akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Ya, jadi bukan kita. Ya, bukan kita. Justru kita yang harus kita kerjakan sekarang apa? Introspeksi. Ya. Introspeksi diri. Jadi jangan mudah terprovokasi yang akhirnya kita ikut-ikutan menjudge, menghakimi, memvonis dan sebagainya. Gitu. Kenapa? Karena semua itu nanti Allah yang memutuskannya, gitu ya. Jadi bukan kita, gitu. Nah, makanya tambah lagi ayatnya surat 17 ayat 25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Nah, jadi Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya. Nah, makanya sekali lagi tolong buat kita semua ya sebagai orang-orang yang beriman, jangan mudah terprovokasi ya untuk mengatakan sesuatu yang ya akan menimbulkan kebencian, kedengkian, perselisihan dan permusuhan. Apalagi dengan mudahnya kita ya menjudge ya atau memvonis atau mengatakan si A, si B itu orang kafir ya. Lebih baik kita introspeksi diri kita karena Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai kebencian tadi ya mengakibatkan kita masih termasuk orang-orang yang kafir tersebut gitu ya. Jadi Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Nah, makanya di sini ya saya bacakan ada sebuah hadis ya. Dalam hadis riwayat dari Imam Tabrani ya.
Di sini dikatakan bahwa barang siapa yang menyakiti seorang jimmi, ya, jimmi itu apa? Non-muslim yang tidak memerangi umat muslim, maka sungguh dia telah menyakitiku. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Nah, dari hadis ini ya, coba kita buka Al-Qur'annya surat 58 ayat 22. 58 ayat 22. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Nah, jadi golongan Allah di sini siapa? Yang saling berkasih sayang. Nah, walaupun kepada orang yang berlainan agama. Nah, itu kuncinya di situ. Ya. Intinya di sini ya, sesuai dengan hadis tadi, ya. Kita tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi kita. Gitu. Ya, intinya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita memerangi orang yang beda agama dengan kita sementara dia tidak memerangi kita. Ya. Lalu di ayat Al-Qur'annya di sini ya, bahwasanya golongan Allah adalah apa? Yaitu golongan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak tegas kepada, bukan. Selagi dia tidak memerangi kita sesuai dengan hadis tadi, nggak usah kita perangi, gitu. Ya, intinya apa? Dahulukan, ya, dahulukan ketentraman, kedamaian, gitu. Jadi perang itu solusi terakhir. Intinya kita komunikasi, ya, intinya kita tabayun lah, gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, makanya kita masuk di sini sebagai golongan Allah tersebut, ya. Oke. Nah, jadi itulah beberapa ciri dari orang-orang kafir dan juga beberapa hal yang harus kita lakukan. Bahwasanya di sini ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kafir. Karena apa? Masih melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti tadi sudah disampaikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Jadi kalau kita di sini masih berbuat kedengkian, kebencian, kecewa, ya, berselisih, bermusuhan, lalu mencintai kehidupan dunia dan sebagainya, berarti kita di mata Allah pun masih termasuk orang yang kafir. Seperti itu. Baik. Nah, di sini ya, tadi ada chat. Mana chatnya tadi? Ada chat Pak Ustadz, ada 3 pertanyaannya. Ini chat dari Ibu Lista. Apakah bila orang melakukan hal-hal di bawah ini termasuk orang kafir? 1. Membaca Al-Quran dengan lafal budaya daerah. 2. Mengatakan bahwa Allah adalah orang. 3. Ingin membentuk agama Islam baru yang disesuaikan dengan budaya setempat. Oke. Apakah bila orang bila orang melakukan hal-hal di bawah ini termasuk orang kafir? Yang pertama, membaca Al-Quran dengan lafaz budaya, gitu ya. Nah, tadi dari beberapa ciri orang kafir ada nggak masuk di situ? Tidak. Tidak, ya. Jadi yang termasuk kafir kalau mereka mengingkari ayat-ayatnya. Ya, dalam artian mengingkari di sini berarti dia tidak melaksanakan, ya, tidak mempraktekkan, ya. Tapi kalau untuk masalah logat, ya mohon maaf, tergantung daerah masing-masing, ya. Kalau untuk masalah budaya, tergantung budaya masing-masing. Mungkin ini Pak Ustadz kan ada tuh yang di Jawa, Qurannya dijadiin bahasa Jawa gitu. Mungkin maksudnya itu kali. Supaya paham. Jadi gini, ya, kita harus memahami bahwa Al-Quran itu apa? Al-Quran itu syair bukan? Bukan. Bukan. Al-Quran itu
Tunjuk, peringatan, Pedoman. pedoman. Ya. Coba buka surat Dibuat dalam bahasa 69. Arab Nah, supaya lebih bisa dipahami. Ada ayatnya kan? benar. Ada. Jadi gini. Saya turunnya di Arab. Nah, ini banyak. Sebentar ya. Saya luruskan dulu ya. Kita buka surat 69 ayat 40. Nah, 69 ayat 40 sampai 48. Silakan. Sungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, jadi Al-Quran itu apa? Wahyu. Nah, wahyu, petunjuk, gitu kan? Yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Lanjut, 41-nya. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Quran itu bukan syair. Iya. Ya, yang harus disampaikan dengan sahdu atau dengan logat-logat tertentu. Bukan, kata Allah. Ya, Quran itu bukan seperti itu. Ya, maka sedikit sekali ya kamu beriman kepadanya. Jadi yang yakin kepada Quran banyak apa sedikit? Sedikit. Ya, karena selama ini Quran itu selalu diinikannya kepada logat, kepada syair dan sebagainya. Bukan, kata Allah. Quran itu tadi wahyu Allah untuk manusia. Sebagai apa? Pedoman, petunjuk, dan pelajaran. Gitu. Lanjut. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Jadi yang mau mempelajari Quran banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Ini Quran bukan perkataan tukang tenung atau perkataan seseorang ya yang selalu merasa dirinya yang bisa A, bisa B dan sebagainya. Paling tahu, paling benar. Paling benar, bukan, kata Allah. Tapi tadi Quran itu apa? Wahyu. Wahyu Allah. Nah, lanjut. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, ini wahyu Allah yang diturunkan dari Tuhan semesta alam untuk siapa? Manusia. Manusia. Manusia ya Allah ciptakan berbagai macam ya, mulai dari warna kulit, mulai dari bahasa, mulai dari bangsa, suku ya dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya di sini wahyu Allah itu diturunkan untuk seluruh ya, untuk seluruh umat manusia, gitu. Lanjut. Seandainya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Jadi kalau sampai Nabi Muhammad ngarang, omongannya tidak sesuai dengan wahyu, bahkan dia selalu menjadikan wahyu itu sebagai Allah. Ya, bahkan seumpamanya sampai Nabi Muhammad menjadikan Al-Quran itu sebagai istilahnya harus pakai logat tertentu. Allah janji di sini, dipotong urat tali jantung. Dipotong urat nadi. Ya, nah berarti di sini Al-Quran itu kita harus tahukan dulu fungsinya untuk apa. Iya. Ya, 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Kalau yang meyakininya orang Jawa, lalu dia selalu logatnya pakai bahasa Jawa, pada saat membaca Al-Quran dia dengan logat Jawa, boleh nggak? Boleh. Boleh. Hah? Tapi yang nggak boleh? Berubah isi. Ganti. Berubah Isi. atau istilahnya mengingkari ayat-ayat tersebut. Nah, kalau untuk mau dilakukan ABCD, yaitu budaya masuknya. Tapi Quran itu bukan untuk dijadikan seperti itu. Ya, bukan dijadikan seperti itu Quran itu. Ya, makanya buat saya, ya mohon maaf, saya harus katakan, saya pribadi ya, membaca Al-Quran mau pakai logat ya, dalam membaca Arabnya ya, mau pakai istilahnya logat Arab Madinah, logat Mekah, atau pakai logat apa namanya Pakistan atau apa, silakan saja. Yang penting apa?
satu, kita pahami isinya. Ya. Mau dibaca pakai logat apapun, kalau kita nggak ngerti isinya, ya mohon maaf. Ya, karena maunya Allah tidak untuk dijadikan syair itu Quran. Ya, tapi maunya Allah, Quran itu dijadikan pedoman dan petunjuk. Ya, makanya Allah katakan di sini, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Memahami atau membacanya dengan logat-logat tertentu. Memahami. Makanya kita nggak boleh terjebak dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, selagi itu Al-Quran kita jadikan pedoman hidup, berarti isinya harus kita pahami. Dah, itu aja kuncinya. Ya, mau dibaca Arabnya mau pakai istilahnya apa suara atau logat ini logat itu, silahkan. Ya, itu hak masing-masing. Ya, namanya juga logat. Ya, tapi maunya Allah bukan itu. Ya, bukan dijadikan syair. Ya, yang dengan dibaca pakai logat ini dan itu bukan. Ya, tapi maunya Allah Quran itu dijadikan pedoman, petunjuk dan pelajaran. Ya, karena Allah menurunkan Quran pakai bahasa Arab, maunya Allah Quran itu dipahami. Ya, bagi orang yang tidak menguasai bahasa Arab untuk memahaminya, ya kita sekarang sudah dikasih teknologi, dikasih oleh Allah pengetahuan, ya Allah udah pilih orang-orang pilihan untuk mentranslate dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ya, makanya di surat 44 ayat 58 Allah bilang seperti ini. Fa innama yasarnahu bilisanika la'alahum yatadakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Ya, jadi kalau sekarang kita mau baca dengan bahasa apapun, dengan logat manapun, kalau kita tidak memahami, tidak mungkin dapat pelajaran. Gitu, ya. Jadi untuk mengatakan seseorang membaca Quran dengan logat Jawa disebut kafir, ya buat saya bukan hak saya menentukan dia kafir atau tidak. Tapi selagi dia ya membaca Al-Quran mau dengan logat apapun, dia tujuannya memahami dan mencari tahu, mendapatkan pelajaran, buat saya dia bukan orang kafir. Tapi kalau dia sudah membaca pakai logat apapun tadi, tapi dia mengingkarinya karena tidak memahaminya, ya di mata saya dia adalah orang kafir gitu. Ya, jadi di sini jangan sampai kita terjebak oleh penggiringan-penggiringan opini yang akan menyesatkan Al-Quran dari kita gitu. Jadi intinya mari kita baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami. Nah, dalam hal konteks di sini membaca pakai logat daerah manapun, ya, itu hak masing-masing. Tapi buat saya, Quran itu bukan untuk dibaca seperti itu. Quran itu bukan untuk dibaca pakai logat-logat tertentu, bukan. Tapi buat saya Quran itu untuk dijadikan pedoman hidup, pelajaran. Makanya kita harus baca, pelajari, pahami. Masalah logat buat saya nggak terlalu penting buat saya ya. Kenapa? Karena buat saya tujuan membaca Quran itu bukan untuk dijadikan syair, tapi untuk dijadikan petunjuk. Seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua pertanyaan tadi apa? Allah orang manusia. Apakah mengatakan orang kafir bahwa ini Allah adalah manusia? Ada orang. Ini yang sedang viral ya gara-gara pendapat yang lain-lain tadi. Jadi intinya kalau kita memahami yang namanya Tuhan udah jelas bukan manusia lah. Ya. Yang namanya Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Nah, kalau kita kembali ke surat 12 surat 6 ayat 12 ya. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Nah, apakah Allah di sini manusia? Bukan. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, berarti Tuhan yang namanya Allah itu telah menetapkan atas dirinya apa? Kasih sayang. Namanya sifat. Nah, di sini berarti kan maksudnya sifat. Ya. Sifat-sifat Allah, salah satunya Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, ada nggak di dalam diri manusia? Ada. Berarti kalau orang yang sudah memiliki Tuhan yang namanya Allah, berarti hati dan pikirannya akan tertanam apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Gitu. Nah, makanya di sini jelas bahwa Allah bukan manusia. Tapi yang ada di dalam diri manusia adalah sifatnya. Ya, yang ada di dalam diri manusia itu adalah sifatnya.
Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhannya manusia, ya jelas kafir, ya. Seperti halnya tadi, ya, yang mengatakan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Isa manusia bukan? Manusia. Manusia, lalu dijadikan Tuhan, ya kafir, gitu. Ya, ya. Jadi balik lagi, ya. Jadi jangan sampai kita dengan mudahnya, ya, menjadikan manusia sebagai Tuhan, gitu. Atau mungkin selama ini kita pun, ya, kalau kita berpikir, ada nggak orang yang sekarang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan? Tidak boleh. Nabinya juga nggak mau. Lah iya, enggak. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang sekarang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan? Ada. Hati-hati, ya. Buktinya kita udah mulai digiring, dibengkokkan sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Kita meminta bukan sama Tuhan lagi, bukan sama Allah lagi, tapi kepada manusia. Nah, itu berarti secara tidak langsung, ya, berarti menjadikan manusia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Hati-hati nih. Ya, jadi kita harus berpikirnya secara logika sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi harus berpikir panjang. Nah, jadi intinya seperti itu. Lalu yang ketiga tadi apa? Membentuk agama Islam baru yang disesuaikan dengan budaya setempat. Gak boleh. Jadi agama, ya. Jadi yang namanya agama itu, ya, di mata Allah cuma satu. Ya. Agama di mata Allah itu cuma satu. Jadi jangan sampai membentuk atau membuat agama baru lagi, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita membuat agama baru lagi, ya. Nah, coba kita buka surat 21 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga apabila dibukakan. Salah. 92. Mayuj. Nah, ini. 92. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka sembahlah aku. Nah, jadi di dunia ini agama cuma satu di mata Allah. Apa itu? Islam. Agama Tauhid. Agama Tauhid. Agama Tauhid ini adalah agama kamu semua. Kamu semua itu siapa? Manusia. Manusia. Agama yang satu. Ya, cirinya agama Tauhid itu apa? Bertauhid, beriman. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Jadi agama yang mengesahkan Tuhan yang satu. Itu adalah agama Tauhid. Ya. Lalu ayat 93-nya. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka di antara mereka. Maka kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Nah, jadi agama Tauhid tadi akhirnya terpecah belah. Menjadi beberapa agama. Kan gitu. Nah, tapi semua agama yang ada di dunia ini akan kembali kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Ya. Nah, tambah lagi ayatnya. Surat 23. Ayat 5:2. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepada aku. Nah, kalau yang tadi, ya, sudah ngapain? Maka sembahlah aku. Gitu kan? Ya. Nah, jadi ciri agama Tauhid yang pertama, dia selalu mentuhankan Tuhan yang satu. Menyembah hanya kepada Tuhan yang satu. Ya. Ciri yang kedua agama Tauhid itu adalah mereka selalu bertakwa kepadaku. Nah, takwa itu berarti apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi itulah ciri agama Tauhid. Makanya agama yang satu di mata Allah, agama Tauhid, cirinya apa? Mengesahkan Tuhan yang satu dan selalu menyembah kepadanya. Yang kedua, selalu bertakwa kepada Allah. Tapi dalam prakteknya sama. Buka lagi ayat 53-nya. Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Nah, jadi yang menjadikan agama terpecah belah siapa? Pengikut Rasul. Pengikut Rasul. Pengikutnya atau para nabinya?
Pengikutnya. Pengikutnya. Dan hebatnya, setiap pengikut itu akan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Gitu nggak? Iya. Nah, di sini kalau bicara agama tauhid, agama yang satu tadi, cirinya dia mengesahkan Tuhan yang satu dan juga dia bertakwa kepada Allah. Cirinya itu. Nah, makanya Allah tekankan lagi di sini di surat 3 ayat 85. 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, itu. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, Islam itu artinya apa? Aslamu. Ya, artinya apa? Selamat, berserah diri. Berserah diri. Nah, sekarang berarti agama yang ada di dunia ini ya kan macam-macam tuh karena tadi para pengikutnya memecah belah, gitu kan? Nah, kata Allah, barang siapa yang mencari agama selain Islam, mencari agama yang ingin menyelamatkan, ya, menyelamatkan maka rugi, gitu. Nah, makanya nanti ajaran agama itu dilihat dari ajarannya. Yang diterima di sisi Allah hanya satu, ya, yaitu apa? Agama tauhid. Cirinya apa? Mengesahkan Tuhan yang satu dan bertakwa kepadanya. Gitu. Ya, makanya jangan mencari agama selain Islam, selain yang akan menyelamatkan kita, maksudnya gitu. Ya. Nah, tambah lagi ayatnya. Surat 2 ayat 208. Ini aja surat 3 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hizabnya. Nah, jadi agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Cirinya apa? Tiada berselisih. Nah, jadi kalau ada orang yang ingin merubah suatu agama sesuai dengan budaya dan sebagainya lalu menimbulkan perselisihan, ya, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, menimbulkan kedengkian, ya, berarti agama tersebut diridhoi enggak? Tidak. Nah, makanya di sini agama itu disesuaikan dengan karakter budaya tertentu. Ya, makanya para nabi, para rasul dan para aulia Allah tidak merubah suatu kebiasaan di daerahnya tersebut. Contoh Nabi Muhammad diturunkan di mana? Arab. Di Mekah, ya, di Arab, ya. Apakah dia merubah budaya orang Arab? Tidak. Tidak. Tapi dia menambah, ya, sehingga timbul apa? Kerukunan, kedamaian, ketentraman. Apa yang ditambahkan oleh Nabi Muhammad? Ajaran-ajaran yang Islami tadi. Gitu. Lalu ada orang sekarang tinggal di Indonesia. Ya, lalu dia membuat Islam sesuai dengan budaya Nusantara. Boleh tidak? Tidak. Hah? Boleh. Boleh. Sekarang tinggal asal pikirkan. Sesuai dengan ajaran dengan yang ada di Al-Qur'an. Jadi intinya ya di sini Islam itu tidak mengajarkan perselisihan, tidak mengajarkan kebencian, tidak mengajarkan permusuhan. Intinya itu, ya. Makanya inna dina indallahi Islam. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang mana? Wa mahtalafal ladina utul kitab. Jadi cirinya orang-orang yang sudah beragama Islam tersebut tidak suka berselisih. Ya, tidak suka berselisih, ya, orang-orang yang telah diberikan Alkitabnya. Tapi kenapa sekarang banyak yang berselisih? Karena sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada pada diri mereka. Jadi yang menimbulkan perselisihan itu karena apa? Kedengkian, kebencian. Ya. Jadi dari dulu Islam itu nggak ada yang namanya Islam Nusantara, Islam NU, Islam Muhammadiyah, nggak ada. Itu mah organisasi yang disesuaikan dengan karakter budaya setempat. Ya, kalau mereka rukun, aman, damai, tentrem nggak masalah, gitu. Tapi kalau ada orang yang membuat satu kelompok golongan atas nama agama Islam, lalu menimbulkan kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan,
bahkan sampai merusak dan sebagainya, berarti Islamnya diridai nggak? Tidak. Tidak, gitu. Nah, makanya kita kembali kepada ajaran Islam bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang, bukan kebencian. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam agama Islam, maka masuklah kepada Islam yang kafah. Apa cirinya? Dia tidak suka berselisih. Simpel kan? Ya. Nah, kalau untuk organisasi silakan mau masuk di NU, Muhammadiyah, apapun istilahnya ya, namanya organisasi. Tapi ingat, kalau berselisih, bermusuhan, berarti Islamnya diridhoi enggak? Tidak. Tidak. Jadi kuncinya di situ, ya. Jadi silakan ya, untuk masalah agama yang penting kita memahami ya bahwa kita sebagai umat Islam ya harus bangga dengan keislaman kita. Buktikan bahwa Islam kita ini penuh dengan kedamaian, ketentraman, ya, menghindari dengan dasar perselisihan. Seperti itu, ya. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan kurang lebihnya mohon maaf.